Strategi organisasi dakwah di masa depan perlu mengadaptasi perkembangan media sosial yang pesat. Media sosial membuka peluang besar untuk menyebarkan dakwah secara luas, tetapi juga menghadirkan tantangan seperti penyebaran hoaks, polarasi, dan informasi yang salah. Selain itu, dakwah harus bersikap moderat dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan pendapat di media sosial, serta mengutamakan dialog yang konstruktif. Literasi media juga sangat penting bagi para pendakwah agar mereka dapat menggunakan platform dengan bijak dan menghindari polemik yang tidak produktif. Membangun komunitas online yang solid akan memperluas jangkauan dakwah dan mempererat hubungan dengan audiens. Kolaborasi dengan influencer atau tokoh agama dapat memperkuat penyebaran pesan dakwah. Di tengah algoritma yang sering memprioritaskan konten sensasional, dakwah harus tetap menjaga prinsip Islam dan tidak terjebak pada sensasi semata. Dengan strategi yang tepat, dakwah dapat berkembang secara efektif di dunia maya tanpa kehilangan esensinya. Definisi organisasi dakwah. Organisasi dakwah adalah kelompok yang terstruktur dan memiliki tujuan bersama untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat melalui berbagai pendekatan dan metode yang terorganisir. Organisasi dakwah memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Di era digital, media sosial menjadi ruang yang strategis untuk berdakwah. Namun, media sosial juga membawa tantangan besar seperti penyebaran hoaks dan polarasi umat. Selain itu, isu-isu nasional yang memicu pro dan kontra kerap menjadi ujian bagi kebijaksanaan organisasi dakwah. Tantangan dakwah di media sosial. Yang pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi. Informasi yang tidak benar atau hoaks sering menyebar lebih cepat di media sosial dibandingkan fakta. Hal ini dapat merusak kepercayaan terhadap pesan dakwah jika organisasi dakwah tidak melakukan klarifikasi. Yang kedua, polarisasi dan konflik di kalangan umat. Media sosial sering menjadi medan debat yang memperbesar perbedaan pandangan di kalangan umat, terutama dalam masalah furu'iyah atau cabang agama. Ini dapat menyebabkan perpecahan umat. Yang ketiga yaitu kompetisi konten. Konten dakwah sering bersaing dengan konten hiburan yang lebih menarik. Ini membuat audiens terutama anak muda lebih sulit untuk dijangkau. Dan yang terakhir yaitu tantangan multikulturalisme dan perbedaan pandangan. Media sosial mempertemukan audiens dari latar belakang budaya dan pemahaman agama yang beragam, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan yang tajam. Strategi dakwah di masa depan. Dakwah di masa depan akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang adaptif, inovatif, dan berbasis nilai Islam untuk menjawab kebutuhan umat di era modern. Berikut adalah beberapa strategi yang relevan untuk dakwah di masa depan. Yang pertama, menguasai teknologi digital. Organisasi dakwah perlu beradaptasi dengan teknologi baru seperti memanfaatkan algoritma media sosial untuk meningkatkan jangkauan konten dakwah. Yang kedua, menciptakan konten kreatif, membuat konten yang relevan, menarik, dan menyentuh hati audiens seperti video pendek, infografis, dan podcast yang mengedukasi. Yang ketiga, kolaborasi dan sinergi. Organisasi dakwah harus membangun kerjasama dengan berbagai pihak, baik antar organisasi Islam, tokoh masyarakat, maupun komunitas lain. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan dakwah dan memperkuat pengaruh pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan moderasi Islam. Dakwah harus menonjolkan nilai Islam yang moderat, toleran, dan damai. Pendekatan ini penting untuk mencegah paham ekstremisme, memperkuat persatuan umat, dan menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Strategi dakwah di masa depan harus mengedepankan adaptasi terhadap teknologi, relevansi pesan, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan pendekatan ini, dakwah dapat menjawab tantangan zaman sekaligus menjaga kemurnian nilai-nilai Islam. Tantangan dakwah di media sosial mencakup penyebaran hoaks, ujaran kebencian, algoritma yang mengatasi jangkauan, dan polarasi umat. Organisasi dakwah harus mampu menghadapi hambatan ini dengan strategi yang bijak, kreatif, serta mengutamakan persatuan dan edukasi umat. Organisasi dakwah
harus bijak menyikapi isu nasional yang kontroversial dengan cara menganalisis situasi secara objektif, melakukan tabayun untuk memverifikasi informasi, dan mengutamakan persatuan umat. Sikap yang diambil harus berbasis nilai Islam yang moderat, tidak memihak secara ekstrim, serta fokus pada solusi damai. Jangan membuat pernyataan provokatif, tetapi gunakan pendekatan dialogis untuk mendidik umat agar menyikapi perbedaan dengan hikmah dan menjaga ukhuwah Islamiyah. Salah satu ayat Al-Quran yang menegaskan tentang pentingnya dakwah adalah Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini menekankan pentingnya menggunakan hikmah, nasihat yang baik, dan pendekatan yang santun dalam berdakwah, terutama di tengah berbagai tantangan seperti di media sosial. Cukup sekian, terima kasih. On my bag, Gucci bag. On my bag.